Hello, my name is Kevin, and right now I want to do an interview with one of my relatives, which is my aunt, who have an international business in Surabaya. So why I choose my aunt to be my interviewee, because I know she has a wide connection from Indonesia until uh, outside of Indonesia, and she has a great business in Surabaya, and it's not too hard to contact and ask her to be my interviewee. And then brief information about the company. This company specializes in importing building materials from China and also distribute them locally in Surabaya. The name of the business is Putra Adi Perkasa and has been operating since 20 years ago until now. Selamat siang Ibu. Perkenalkan, nama saya Kevin dan saya ingin menginterview Anda sebagai manajer dari suatu perusahaan. Jadi pertanyaan pertama itu, bisakah Anda mendeskripsikan posisi atau di pekerjaan Anda saat ini, dan mulai dari nama perusahaannya dan namanya juga, nama Anda siapa? Perkenalkan, saya dengan Eli. Saya dari perusahaan Putra Adi Perkasa. Saya selaku manajer di perusahaan ini. Oke, terus bisa dijelaskan Putra Adi Perkasa itu menjual apa aja ya? Putra Adi Perkasa ini bergerak di bidang hardware. Namun kami mengimpor sendiri produk kami dari China. Oke, pertanyaan kedua, saya ingin bertanya, apa sih yang menginspirasi Anda untuk menekuni jalur di karir ini sebagai importer dari Cina? Kami berawal dari kebutuhan masyarakat ya. Ketika kebutuhan ini tidak mudah didapatkan pada zaman itu ya, karena kira 20 tahun yang lalu kebutuhan produk ini cukup tinggi, produk-produk untuk material bangunan ya cukup tinggi, namun harga juga cukup tinggi karena persaingannya masih sedikit, sehingga kami hadir ini untuk memenuhi kebutuhan masyarakat ya. Kami hadir ini untuk memenuhi kebutuhan masyarakat ya, di mana perekonomian dan kemampuan daya beli masyarakat itu tidak terlalu tinggi, sehingga kita sebagai importir tanpa melalui tangan-tangan lagi langsung, sehingga kami bisa menjual lebih murah. Pertanyaan ketiga, kira-kira selama 20 tahun ini bekerja, apa saja tantangan yang Anda hadapi, khususnya saat berhubungan dengan orang dari luar negeri, dan bagaimana cara mengatasinya? Pertama, karena kurs mata uang yang naik turun, kondisi pasar yang tidak stabil juga, kemudian karena kita itu juga import, sehingga tantangan kita itu adalah quality control produk yang kita import, karena tanpa pengontrolan itu seringkali kita diberi produk yang tidak sesuai dengan standar kualitas kita. Itu salah satunya seperti itu. Terus pertanyaan keempat, bagaimana sih perbedaan budaya dan aturan lokal ya? Jadi perbedaan antara budaya di Indonesia dan Cina itu perbedaannya gimana kira-kira dalam mengambil yang mempengaruhi keputusan bisnis Anda, dan bagaimana cara menanganinya? Kalau perbedaan budaya ya, itu adalah SDM di dalam negeri ini dengan SDM yang di China sana. Dari kecepatan kerja, dari pemenuhan ini ya, kuantiti yang kita butuhkan. Jadi produksi mereka itu sudah sangat tercover dan didukung oleh pemerintah, sehingga mereka produksi dengan lancar, cepat, sehingga bisa menghasilkan produk yang berkualitas dan dengan dalam jumlah kuantiti yang kita harapkan dengan waktu yang sesingkat mungkin. Mengatasinya, kita sudah beberapa kali mencoba ya untuk membuat produk dari China ini dalam kondisi setengah jadi. Nah, kita bermula dari setengah jadi dulu, sehingga kita di Indonesia perlu memproses untuk
namun kendala-kendala yang kami hadapi ya sama seperti itu, tanpa ada dukungan peralatan, mesin, dan SDM yang terlatih, ini agak kesulitan karena budayanya juga masih belum terbentuk. Terus pertanyaan kelima, keterampilan atau kualitas apa yang menurut Anda itu paling dibutuhkan khususnya berhubungan dengan orang luar dari luar Indonesia? Kira apa yang paling penting? Efisiensi. Kok bisa efisiensi kira-kira? Ya, efisiensi dari efisiensi waktu, efisiensi biaya, ya kan? Nah, walaupun SDM di Indonesia ini sepertinya murah, tapi hasil produksi ataupun keterampilan mereka setelah kita konversikan dengan jumlah hasil yang dirupiahkan itu jatuhnya lebih mahal malahan. Sepertinya gaji pegawai di Indonesia ini sepertinya murah, tetapi bila dikonversikan, suatu contoh ya, misalnya nih kita gaji orang Indonesia 2.500.000 ya, namun kecekatan ya kan itu jauh dari. Pertanyaan terakhir, kira-kira dari Anda saran apa yang bisa Anda berikan kepada mahasiswa atau orang yang ingin memulai bisnis yang berhubungan dengan hubungan internasional? Kira-kira sarannya seperti apa? Untuk kita harus mulai dengan apa? Harus berani. Ya, siap menghadapi tantangan apapun, karena dunia luar itu juga keras, ya kan? Apalagi orang China, kekurangan di sana adalah sopan santunannya mereka. Kurang ya kan? sopan santun. Iya, kurang. Jadi kita orang Indonesia mungkin belum terbiasa dengan sikapnya mereka seperti itu ya. Lalu saran saya untuk mahasiswa dapat bisa memulai bisnis mungkin di luar negeri itu adalah ya itu, kuat mental aja, kuat mental, gigih gitu aja. Oke, dan menguasai bahasa ya. Bahasa paling penting. Iya. Kalau gitu sekian, terima kasih Ibu sudah. So after do the interview with my aunt, from this interview I learned that in building a business, especially an international one, we must be bold in making decisions and be prepared to face the difference in the personalities of people from different cultures. Furthermore, there is still a significant gap between the working styles in Indonesia and China, particularly in terms of work speed and quality. Overall, we must strive to advance Indonesia so that it can actively contribute to the progress of nations around the world. So that's all from me. Thank you for listening.